Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil mursalin Habibina wa maulana Muhammadin Nabil Ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subuh hari ini kita lanjutkan kembali masih tentang maja'a fi na'li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang terompah atau sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subuh kemarin kita sudah bacakan keterangan hadis bahwa model sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya seperti sandal jepit model talinya. Nah, jadi disebutkan kibalani. Nah, kibalani itu ya tali yang modelnya seperti sandal jepit lah kalau sekarang ini. Kemudian setelah itu dalam hadis ini dijelaskan tentang bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengenakan atau memakai sandal. Nah, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamshiyanna ahadukum, janganlah kalian berjalan, janganlah kalian berjalan fi na'lin wahidatin, dengan satu sandal. Nah, jadi di sini ada larangan yang tegas. Ya, bihaitsu takunu ihdar rijlaini man'ulah wal ukhra khafiyah. Yaitu salah satu kaki dipakaikan sandal sedangkan yang lain tidak. Nah, jadi ini larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian berjalan bina'lin wahidatin, dengan satu sandal. Jadi bagaimana? Liyun ilahuma, hendaklah kalian memakai keduanya. Liyun ilahuma jami'an, au liyuhfihima jami'an, atau lepaskan keduanya, pakai dua-dua atau sekalian tidak pakai sama sekali. Adapun hikmahnya, wa awdahu ma dzukira fil hikmati fi dzalik amrani. Adapun hikmahnya, kenapa kita dilarang untuk memakai sandal sebelah? Bahkan di dalam keterangan tambahan ini disebutkan bahwa lau kanatin na'alu tsaniyatu ba'idah khutwatan aw khutwataini in istata'ta alla tukhalifas sunnah walau bi khatwatin wahidah. Bahwa jika seandainya kita punya sandal ini terpisah jarak 2 atau 3 meter, ya, bahkan jika keadaan seperti itu, kalau kita mampu untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jangan kita pakai sandal yang satu dulu, baru kemudian berjalan menuju sandal yang kedua. Nah, kalau bisa kita ambil dulu yang jauh itu, kita dekatkan, baru kemudian kita pakai keduanya. Nah, apa hikmahnya? Yang pertama adalah li'alla yakuna fi dzalika tashabbuhum bisyaitani. Nah, ini supaya tidak serupa dengan setan. Nah, supaya tidak serupa dengan setan, karena di dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Abi Hurairah, ini disebutkan di dalam Al-Masyakil At-Tahawi, ya,
Inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu yamshi, berjalan, bin na'lil wahidah, dengan satu alas kaki, dengan satu sandal. Itu yang pertama. Ini perkara gaib. Kita tidak tahu bagaimana, tapi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan informasi kepada kita seperti itu, bahwa jangan kalian berjalan dengan satu sandal, pakai dua-duanya atau lepaskan dua-duanya. Bahkan sedikit pun, meskipun hanya selangkah dua langkah, dengan alasan karena sandal berjauhan pun jangan. Kenapa? Karena sesungguhnya syaitan itu berjalan dengan satu sandal. Orang kafir saja kita dilarang untuk menyerupai, apatah lagi syaitan. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah li'alla yakuna zulman lil badan, mencegah terjadinya kezaliman pada salah satu anggota badan. Ini halus sekali ini. Jadi fasyari'atu amaratil insan bil adli. Karena prinsip syariat ini adalah memerintahkan kita untuk berlaku adil, hatta ma'a badanihi, termasuk terhadap anggota tubuh kita sendiri. Jadi fa'idha masya bina'lin wahidah, kalau ada orang yang jalan dengan sandal sebelah, warrijlul ukhra hafiyatun, sementara yang satunya telanjang, jika kemudian tanah ini panas atau dingin, berarti yang satu ini tidak merasakan panasnya, yang satunya kepanasan. Itu namanya zalim. Zalim. Jadi wasyari'atu ja'at bin nahi anil zulmi. Syariat ini datang kepada kita dengan prinsip mencegah dari kezaliman. Ini termasuk terhadap tubuh kita sendiri. Sehingga ini disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'ad, ditambahkan oleh penulis bahwa termasuk di dalam potongan rambut ini. Jadi kadang sebelah ini dicukur, sebelahnya dikasih panjang. Ini namanya menzolimi kepala. Termasuk juga ketika kita duduk, annahu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil julusi baina syamsi wadh-dhilli. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita itu duduk, ada sebahagian anggota tubuh kita ini yang berteduh, sementara sebahagian yang lain ini terkena sinar matahari. Jadi pilihannya itu sekalian semuanya kena sinar matahari atau semuanya berteduh. Jadi annahu naha anil julusi baina syamsi wadh-dhilli. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini melarang kita duduk antara sinar matahari dan zil, berteduh. Jadi ada sebahagian yang kena sinar matahari, sebahagian berteduh. Fa innahu zulmun li ba'di badanihi. Kenapa? Karena itu adalah kezaliman yang dilakukan kepada sebahagian anggota tubuh. Maka termasuk juga di dalamnya adalah seseorang berjalan dengan menggunakan satu sandal. Itu. Dalam hadis yang lain disebutkan juga. Hadis berikutnya ini dari Jabir bin Abdullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya naha ay ya'kula bishimalih aw yamshiya fi na'lin wahidah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang
seseorang makan dengan tangan kiri. Au yamshiya fi na'lin wahidah, atau berjalan dengan menggunakan satu sandal. Ya, ini semua termasuk hal-hal yang merupakan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita. Jadi disebutkan di dalam hadis yang lain, ini dicantumkan di dalam Sahih Bukhari, bahwa ada seseorang ya, yang pernah makan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tangan kiri. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kenapa kamu makan pakai tangan kiri? Kamu sakit? Maka orang ini mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya hanya suka saja, saya suka makan pakai tangan kiri. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, berhentilah, artinya berhenti, makanlah pakai tangan kanan. Orang ini kemudian mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya suka pakai tangan kiri. Maka ketika itu kemudian orang ini langsung lumpuh, ya, kena stroke, sebelah kiri itu tidak bisa. Nah, itu pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian termasuk juga adab memakai sandal ini disebutkan dalam hadis berikutnya. Ini dari Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idzan ta'ala ahadukum, jika kalian memakai sandal, falyabda bil yamin, maka mulailah dengan kaki kanan. Mulai kaki kanan, pakai sandal mulailah dengan kaki kanan. Wa idza naza'a, dan jika hendak melepaskan sandal itu, falyabda bishimal, mulailah dengan kaki kiri. Faltakunil yumna awwalahuma tun'aluh, jadikanlah kaki kanan itu yang pertama dipakaikan sandal. Wa akhiruhuma tunza'u, dan dilepaskan sandalnya yang terakhir. Jadi kita memakai sandal, awali dengan kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Tapi kalau dicopot, kita copot dulu yang kiri, terakhir yang kanan. Berarti yang kanan itu yang pertama dan terakhir. Nah, ini hal-hal yang kelihatannya sepele, namun ini menjadi agung. Kenapa? Karena melekat pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekedar makan pakai tangan apa, kemudian sandal ini diawali dengan kaki apa, diakhiri dengan kaki apa, ini kelihatannya adalah hal-hal yang sederhana. Akan tetapi jika perbuatan itu dinisbatkan atau disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal itu menjadi agung, menjadi besar itu. Oleh karena itu kita sepatutnya ya memperhatikan hal-hal seperti ini. Kemudian juga kita sampaikan kepada anak-anak kita di rumah. Kemudian ada tambahan faidatun fi mas'alatit tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini keterangan tambahan tapi penting sekali tentang masalah tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabarruk itu apa istilahnya itu? Ngalap berkah atau mengharap berkah atau mengambil keberkahan dari sesuatu. Itu namanya tabarruk. Bagaimana hukumnya tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hukumnya ngalap berkah atau mengharap atau mengambil berkah dari barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artefak peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang
yang sudah betul-betul diteliti ya, bahwa ini betul-betul asli peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini banyak juga yang katakanlah datang membawa barang-barang yang kemudian diklaim sebagai peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian ditaruhlah di suatu tempat, kemudian dipromosikan, orang-orang ini pun kemudian datang mengunjungi dan tentu itu berbayar dan lain-lain sebagainya. Ini kita harus waspada. Kenapa? Karena ini masalah keyakinan. Jangan sampai kita salah-salah. Jadi betul-betul yang sudah diverifikasi bahwa peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak banyak, ya tidak banyak. Kalau yang tercatat, ya tercatat dan sudah diteliti, termasuk sampai DNA-nya itu ada 8. Ya, yang pertama itu ada 8 jenis. Yang pertama adalah pedang. Ya, pedang ini sekarang ada di Museum Topkapi ya, di Istanbul, Turki. Kebanyakan di sana. Kenapa? Karena Turki itu sekarang atau Istanbul, kota Istanbul itu pernah menjadi pusat pemerintahan ya, Khilafah Utsmaniyah kurang lebih 600 tahun barangkali ya, 600 atau 500 tahun lebih lah. Itu berpusat di sana. Jadi ketika Khilafah Utsmaniyah di Turki itu semua artefak-artefak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipindahkan di sana. Yang pertama itu pedang, masih ada pedang. Kemudian terompah, itu sandal itu juga ada di Turki itu. Kemudian yang ketiga ada cetakan telapak kaki. Nah, ini ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mi'rajkan itu ada telapak kakinya. Jadi beliau menginjak satu batu dan telapak kakinya membekas di situ. Ada satu pasang itu sudah sudah dibuka, sudah dipapas. Yang telapak kaki itu satunya ada di Turki di Topkapi itu, sedangkan yang satunya lagi ada di kompleks Masjidil Aqsa. Kemudian yang keempat ada surban yang berwarna hijau. Ada surban yang berwarna hijau. Ini juga ada di Turki. Kemudian ada cangkir. Ada cangkir untuk minum. Kalau ini ada di chestnya. Jadi disimpan di masjid besar chestnya. Terus salah satu negara bahagian dari Rusia itu sekarang ini. Kemudian yang keenam ada rambut. Ada rambut, ada satu helai, itu yang biasa dilihat gambarnya itu disimpan di dalam botol, itu ada di Makkah. Kemudian ada juga beberapa helai yang disimpan di Museum Topkapi ya, di Turki, bersama dengan satu patahan gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada sahabat yang ketika perang Uhud ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, termasuk salah satu di gigi gerahamnya itu patah. Ini ada sahabat Tolha bin Ubaidillah ini yang menyimpan patahan gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai hari ini masih terpelihara dan terverifikasi bahwa itu otentik betul-betul peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga ada di Turki. Kemudian yang ketujuh adalah surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat-surat Nabi yang dikirimkan kepada penguasa-penguasa, kaisar-kaisar, raja-raja di sepanjang Jazirah Arab sampai Afrika sampai Romawi. Jadi surat beliau untuk Herakli, kaisar Romawi, surat beliau untuk Maukukis, raja Mesir.
Ini semua masih tersimpan rapi. Ini juga ada di Museum Topkapi di Turki. Nah, kemudian yang kedelapan itu adalah kunci Ka'bah. Nah, kunci Ka'bah ini juga kunci Ka'bah yang ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Nabi perintahkan. Ada sahabat Nabi itu namanya Utsman bin Tolhah. Nah, itulah yang menjaga kunci itu sampai keturunannya, lalu kemudian disimpan di Museum Topkapi di Turki. Nah, bagaimana hukumnya bertabarruk? Ini yang menjadi pertanyaan nih. Bertabarruk atau ngalap berkah dengan atharin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artefak-artefak peninggalan Nabi, ya, seperti air, celupan rambut dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan, insyaallah kita akan bicarakan pada pekan yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah subuh sekalian, inilah dahulu yang sempat kita kaji pada subuh hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.